Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, beberapa hari ke depan negeri yang kita cintai ini akan bertambah usianya, dan negeri ini bertambah usianya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke bulan, karena sebuah keadaan yang dahulu diperjuangkan oleh pendahulu umat ini dari pahlawan-pahlawan kaum muslimin. Pejuang-pejuang kaum muslimin di negeri ini terdahulu telah mengorbankan apa yang ada pada diri-diri mereka untuk meraih sebuah kata yang kita maknai dengan berbagai macam keadaan. Kata tersebut adalah merdeka. Kemerdekaan adalah kebebasan, keadaan yang bebas yang ada pada diri seseorang atau negeri, tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai ikatan-ikatan. Kemerdekaan adalah keadaan rasa aman, sehingga orang yang memilikinya atau dia bertempat di negeri yang merdeka tersebut, dia bisa aman, dia bisa belajar, dia bisa bekerja, dia bisa berdakwah, dan perkara-perkara kehidupan lainnya. Maka kemerdekaan di dalamnya termasuk rasa aman, sehingga kita aman untuk menikmati makanan dan minuman, aman untuk belajar dan mengajar, serta aman untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa pentingnya rasa aman, sehingga manusia di zaman terdahulu mereka bisa berdagang, menghasilkan penghasilan untuk memenuhi diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, li'ilafi Quraisy, disebabkan kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlata syita'i wassaif, yang mereka berjalan di musim panas dan di musim dingin untuk mencari perniagaan, mencari penghasilan untuk diri dan keluarga mereka. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah yang tua. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan agar mereka tidak mendapatkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan mereka rasa aman hingga mereka bisa berjalan-jalan memenuhi kehidupan-kehidupan mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kemerdekaan yang di dalamnya terdapat keamanan adalah perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap hamba. Setiap kita ingin merasa aman, aman dari pencurian, perampokan, aman dari fitnah, aman dari kesesatan, dan seterusnya. Oleh karenanya para ahli ilmu, mereka memberikan kepada kita bimbingan bagaimana memiliki atau bagaimana menyikapi kemerdekaan ini dengan akidah yang benar,
akidah yang diiringi dengan wahyu ilahiyah, akidah yang dituntun oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, para ulama Islam menjelaskan bahwasanya akidah yang benar, keyakinan yang benar yang mesti ada pada diri seorang muslim dan masyarakat kaum muslimin terhadap kemerdekaan. Yang pertama, bahwa kemerdekaan datang dari sisi Allah. Kemerdekaan adalah salah satu nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada hamba. Maka semua nikmat-nikmat tersebut tidak datang kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah, Allah berikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy dan siapa saja yang telah memeluk agamanya. Maka berlaku ayat yang mulia ini, alladzi at'amanahum min ju' wa amanahum min khauf. Zat yang telah memberikan makanan dan zat yang telah memberikan rasa aman. Maka wajib seorang muslim dan seluruh kaum muslimin meyakini bahwa kemerdekaan negeri ini bukan karena perjuangan manusia semata. Allah Jalla wa'ala yang memberikannya, yang mengizinkannya. Karena Dia Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang kalian miliki, apa saja kenikmatan yang kalian hadapi, yang kalian dapati, faminallah. Kenikmatan itu hanya datang dari sisi Allah. Maka mulialah para pahlawan Islam kita, pendahulu kita dari para ulama-ulama Islam yang memperjuangkan negeri ini agar merdeka. Apa kata mereka? Mereka ucapkan sebuah kalimat tauhid atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pengakuan yang jujur, dan mereka mencontohkan kepada kita bahwa ikhtiar manusia, perjuangan seluruh manusia dari Sabang sampai Merauke, dari timur dan baratnya bumi, tidak akan menghasilkan kecuali Allah izinkan. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan sebuah kalimat yang saya dan antum harus membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang dhaif. Kita tidak memiliki apapun kecuali datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kalimat itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, dan tidak ada kekuatan di sisi hamba kecuali datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka keimanan yang pertama yang harus kita miliki menyikapi kemerdekaan adalah bahwa kemerdekaan yang negeri ini terima bukan datang dari manusia, namun ia adalah berkat karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapapun kaum muslimin tidak boleh menyombongkan diri mereka bahwa kemerdekaan ini karena perjuangan segolongan manusia. Jika Allah tidak kehendaki negeri ini merdeka, tidak ada satupun yang dapat memerdekakan negeri ini. Wajib kaum muslimin mengembalikan setiap kebaikan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, para ulama menasihati kita bahwa kemerdekaan yang di dalamnya ada rasa aman adalah nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan sebuah ayat yang kita dan anak-anak kita sudah menghafalnya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Pada hari itu semua manusia mereka akan ditanya tentang nikmat yang mereka telah dapati, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Apakah nikmat rasa aman yang Allah berikan kepada kita seumur hidupnya kita, selama kita merdeka, bebas dari penjajahan, mendapati keamanan, mampu mencari penghasilan, apakah semua hal tersebut kita gunakan untuk mentaati Allah atau justru mendurhakai Allah? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan sebuah hadis sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang akan ditanya pada diri hamba pertama kali pada hari kiamat adalah bagaimana hamba dengan nikmatnya. Ditanyakan kepada hamba, bukankah kami telah memberikan kesehatan padamu, dan bukankah kami telah memberikan air yang mengalir? Saudara-saudaraku yang saya muliakan, hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwa kesehatan yang ada pada diri kita, umur yang ada pada diri kita, usia yang ada pada diri kita, serta harta yang ada pada diri kita berupa air, berupa udara, berupa tempat tinggal dan yang lain sebagainya, maka semuanya itu akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapati termasuk rasa aman, kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri ini dan kepada seluruh penduduk negerinya, akan Allah tanya, untuk apa rasa aman yang kalian dapati tersebut? Apakah kalian bersyukur atas rasa aman tersebut, atau kalian bersyukur dengan mengkufuri nikmat kemerdekaan tersebut? Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kembali diri-diri kita, tidaklah bergeser kaki seorang hamba nanti di hadapan Allah sampai dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk apa umurmu dihabiskan? Dari mana hartamu? Dan untuk apa dibelanjakan? Untuk apa tubuhmu digunakan? Dan jawaban ini jamaah harus kita persiapkan sejak kita merdeka sampai Allah wafatkan kita. Karena orang yang merdeka, dia bisa beribadah kepada Allah, dia memiliki umur, maka segala apa yang dikerjakan dalam umurnya Allah akan tanya, dan Allah akan tutup mulut-mulut kita sehingga mulut-mulut dan lisan kita tidak akan pernah berdusta di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akhtimu wa la nakhtim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan-tangan mereka bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kami jadikan kaki-kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun. Untuk apa rasa aman yang Allah berikan kepada kita? Untuk mengkufuri nikmat Allah atau mentaati Allah, segera memenuhi panggilannya, atau kita tak peduli dengan panggilannya? Yang ketiga, kata ulama Islam, bahwa keyakinan yang bagus, yang benar terhadap kemerdekaan, karena nikmat ini berupa nikmat dari Allah, wajib setiap orang yang mendapatinya bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tatkala Allah berikan makanan dan rasa aman kepada penduduk Quraisy, apa kata Allah? "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka ibadahilah Rabb pemilik Ka'bah. Sebagai syukur engkau diberikan makanan dan engkau diberikan rasa aman. Demikian pula Allah ajarkan Nabi-Nya Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim meminta keamanan kepada Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah, berikan kepadaku, berikan kepada negeri haram yang aman. Apa kata beliau? Wajadnubni wa baniya an tasbudal asnam, dan jauhi diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Ayat yang sangat tinggi yang Allah ajarkan kepada kita bahwa bentuk mensyukuri kemerdekaan kita harus mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik setelah Allah berikan negeri ini merdeka.
Jangan kita memberikan makanan kepada kaum jin. Jangan kita beribadah kepada syaitan. Jangan kita meminta kepada orang yang sudah mati. Bukankah ini kesyirikan? Pantaslah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rasa aman. Justru kita berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Kita takut dengan gangguan syaitan dan tentaranya. Kita berbuat kesyirikan. Kita persembahkan ibadah kepada selain Allah. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebelum beliau wafat, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi sangat khawatir umat beliau menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadahi. Padahal Allah yang memberikan mereka kemerdekaan, keamanan, rizki. Pantaskah kita menyekutukan Allah Jalla wa'ala? Maka jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengisi kemerdekaan dengan acara-acara yang mubazir, acara-acara yang berbau kesyirikan, kebidahan dan maksiat. Di antaranya sebagian kaum muslimin ridha untuk mengikuti sebuah lomba makan makanan kemudian dibuang makanan tersebut. Bukankah Allah yang memberikan makanan tersebut? Saya dan kalian berusaha mencari nafkah untuk memberikan makanan kepada keluarga kita. Namun kita disuruh untuk memakan makanan dan membuangnya kembali. Kemudian Nabi melaknat. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalian dan sebagian kaum muslimin ridha mengikuti acara laki-laki memakai gaun perempuan. Perempuan memakai gaun laki-laki. 14 abad yang silam Nabi telah mengatakan laknat Allah kepada setiap laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tidakkah kita ridho? Apakah kita tidak mengenal perkara ini jemaah? Mari isi kemerdekaan dengan lomba-lomba yang mencerdaskan dan menguatkan badan-badan kita. Kenapa para panitia tidak pernah tergerak untuk mencerdaskan negeri ini? Masyarakatnya diberikan pemahaman tentang agama mereka, mencintai Islam. Bukankah saya dan Anda telah berjanji raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul? Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridha sunnah Nabi yang mulia sebagai tuntunan kita, dan kita ridha Islam menjadi agama bagi kita. Jemaah yang saya muliakan, jauhi cara mengisi kemerdekaan dengan menghambur-hamburkan harta serta perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Jika ada di antara manusia mengatakan kami telah melakukannya berulang-ulang namun tidak datang kepada kami kesulitan, bahkan kami dapat kemudahan, ingatlah pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yatil abdi minad dunya ma yuhib. Jika Allah memberikan kepada seorang hamba perkara dunia yang dia cintainya sehingga dia merasa besar, sukses dan segalanya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah, fa innahu dzalika minhu istidraj. Kata Nabi yang itulah yang disebut dengan istidraj, jebakan dari Allah berupa kenikmatan. Karena pelakunya berbuat maksiat dan dia menyatakan bahwa kemaksiatannya tidak berdampak bagi dirinya. Semoga Allah Jalla wa'ala menghimpun kita di atas manusia dan golongan yang mengisi kemerdekaan ini dengan beribadah kepadanya. Kita lakukan apa saja hiburan-hiburan yang diizinkan oleh syariat kita, namun jangan sampai melakukan hiburan yang berbau syirik, berbau bidah dan berbau kemaksiatan. Semoga Allah berikan negeri ini kebaikan dunia dan akhirat serta penduduk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujib. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus rapat. Jika yang di dalam masjid masih kosong, bisa memberikan kesempatan bagi saudaranya yang di luar. Lurus rapat yang di luar mengikuti shaf yang ada di dalam. Adik-adik nanti aminnya jangan teriak-teriak. Ya, aminnya bersama dengan bapak-bapak yang ada. Lurus rapat, handphone dinonaktifkan terlebih dahulu. Yang di luar adik-adik yang membawa anak, agar adik-adiknya atau anaknya dijaga agar tidak berbicara saat sholat ditegakkan. Dijaga anak-anak kalian. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم بارك على محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يا مقلب القلوب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.